kehilangan anak. Berarti benarlah apa kata Ibrani 13:8, Yesus kemarin, sekarang, yang akan datang tetap sama, nggak pernah berubah. Berarti selama-lamanya di kehidupan berikutnya Yesus juga statusnya masih anak manusia. Jadi ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantap TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bagaimana kan gitu? Anak manusia yang dilahirkan manusia, yang dilahirkan melalui roh. Al-Quran juga mengakui itu. iya, Dikandung melalui roh. Jadi bukan bukan hasil perkawinan Yusuf dan Maria, bukan. iya, dan dia tetap anak manusia kan, anak Maria. Disebut anak manusia, iya. Ya, itu dia. Artinya kalau dia di kehidupan kekal masih anak manusia, berarti selama-lamanya Maria ini adalah ibu Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, berarti dia ibunya Tuhan. Berapa kali Yesus menyangkal bahwa mengenai ibu ini? Termasuklah yang di ayat 27 ini, di Lukas ini. Itu kan manusiawi, orang ibu-ibu yang berkata itu, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, katanya kepada Yesus kan. Siap. Tapi Yesus menyangkalnya kan. Iya. Ya benar katamu, bukan gitu dibilang. Tapi Yesus, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, malah gitu. Jadi artinya begini, sekalipun ibuku Maria, kalau dia berdosa tetap juga akan dihakimi. Iya, gitu maksudnya. Berarti Yesus pernah begini, saya lupa ayatnya. Lihat ibumu datang, kata seseorang. Waktu itu Yesus dikerumuni banyak orang. Lalu Yesus berkata, ibuku, inilah ibuku, mereka yang mendengarkan. Selamat atas kan. Inilah ibuku, terus. yaitu mereka yang mendengarkan perintah Tuhan. Jadi seolah-olah di situ ibunya itu tidak berarti. Yang lebih penting adalah penurutan kepada perintah Tuhan, bukan biologisnya. Ya, berarti Ini ada maksudnya, di sini tertulis Bang Juma, ini ya. iya, gimana? Ada tertulis di sini bahwa Yesus tidak mengakui Maria ibunya. Nih, tertulis yang dikatakan itu Rahmat tadi ada di Matius 12 ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau, katanya kepada Yesus. 48. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku? Kata Yesus, dan siapakah saudara-saudaraku? 49. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. 50 jawabannya, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bukan Maria ini maksudnya. Iya. Begitu, saudara. Jadi Yesus tidak mengakui Maria. Makanya kita bilang manusia, bukan manusia begitu. bagaimana? Bukan begitu artinya. Maria sekalipun dia ibunya Yesus secara biologis, kalau Maria itu melanggar perintah Tuhan, dia juga akan dihukum. Nah, itu. Jadi Maria juga bisa. Artinya Yesus menghukum ibu kandungnya gitu. Iya. Tapi nggak mungkin kan? Kenapa? Kita kan berpikir manusiawi. Kita pikiran kita nggak mungkin biologis. Maria. Itu udah pilihan Tuhan, nggak mungkin Maria. Iya. Tuhan sudah menjamin itu. Sudah kodratnya. Tuhan sudah memilih Maria. Ya, maksudnya Maria ini menuhankan anaknya nantinya. Dia paham. Iya. Jadi anak menuhankan ibu kandung menuhankan anak kandung. Iya, berbahagialah engkau, Maria. Jadi yang anehnya begini, kenapa kita heran kalau itu terjadi? Namanya Tuhan bisa jadi apa saja. Ya heran lah Bang, kalau misalnya ada anak disembah oleh ibu kandungnya. Itu karena selama ini kita sudah diajari Tuhan itu tidak bisa dicapai.
Di situ Maksudnya? udah dipaku mati sama kita. Tuhan itu nggak mungkin bisa dilihat, tidak bisa dicapai, tidak bisa disentuh, tidak bisa macam-macam. Pokoknya Tuhan itu maha kuasa, maha kasih, maha semuanya. Tapi maaf, tidak bisa jadi seorang manusia. Nah, itu yang salah. Ternyata bisa. Berarti Bahkan Tuhan manusia bisa, paling hina loh. berarti Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan. Nggak bisa. Bisa menjadi manusia paling hina. Iya, Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan kan? Iya, bisa Mana jadi mungkin? apa saja, ya. Nggak mungkin lah menjadi tidak Tuhan. Jadi Lah, begini. Yesus itu kan manusia. Jadi begini, kalau sesederhana yang kita pikirkan, yang seperti tertulis di Al-Quran itu, semua orang bisa mengerti itu. Ya Tuhan itu nggak bisa kelihatan. Tapi begitu rumit di Alkitab, ketika Tuhan itu bagaimana menjangkau manusia yang berdosa. Tuhan tidak bisa bertemu dengan manusia yang berdosa. Tetapi melalui cara inilah harus lahir dia jadi manusia. Nah, Yesus mengatakan dirinya anak manusia bukan Tuhan. Tetapi jika ada orang mengatakan dia Tuhan, salahkah itu? Gak, masalahnya ketika Yesus turun ke bumi, dia tidak pernah mengaku kalau dia adalah Tuhan. Dia mengatakan Tidak kalau pernah, tadi aku bilang. kalau dia Yesus utusan tidak Tuhan. pernah mengatakan dirinya Tuhan. Jadi begini. Terus yang waktu ngajarin dia di abang sorga, ini, yang ngajarin abang kalau dia Tuhan siapa? Alkitab. Bukan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa itu yang lahir di kota Daud itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang lahir Mesias, bukan Tuhan. Baca-baca ayatnya, baca itu ayatnya. Gimana? Yang Lukas. gini searchingnya. Saya nggak ada punya dua handphone. Searchingnya begini. Tuhan dan Juru Selamat di kota Daud. Lukas 2 nomor Apa ayatnya 11. itu? Lebih hafal Bang Juma. Iya, apa tapi dia nggak mengerti sayang. Apa? Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Siapa yang mengucapkan itu? Malaikat katanya Kepada siapa? kepada orang-orang yang ada pada saat itu, Para gembala kan? para gembala. Ya, jadi para gembala ini menceritakan itu ke semua orang yang dapat dia jangkau kan? Ya, bahwa telah lahir manusia yang diurapi Tuhan. Iya, Tuhan katanya kan? Bukan Tuhan, manusia yang diurapi Baca ulang, Tuhan. baca ulang. Baca ulang. Kristus Tuhan. Ya sama itu. Kenapa di Kristus Tuhan itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Coba ayat berapa tadi? Di kota Daud ya? 2:11. Iya. Lukas 2 nomor 11. Kristus itu kan manusia yang diurapi. Berarti Kristus Tuhan artinya manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Oke, aku baca. Bukan. Hari ini telah lahir bagimu kesalahan. Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan Ya, kok? Kristus Tuhan. Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Kristus, Ayat berapa itu? Tuhan. Coba baca original teksnya, makanya aku bentar lagi pintar Bang Juma. Aku Iya. bentar lagi ada terjemahan dari Aramaik dari Bang Aldo, udah aku pesan, order semua buku. Yang Ya, silakan. yang ada jelas-jelas di manuskripnya. Terjemahan dari Bang Aldo yang terjemahkan. Jadi ini nanti akan semakin mudah-mudahan memang yang saya ketahui dan Rahmat ketahui sama Tunggu ya, dengan saya bahas dulu ya. di Saya original baru text. temukan ini. Saya baru temukan, agak lambat saya baru loading, baru bangun. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Mesias. Kristus. Tuhan, lagi di kota Daud. Berarti ada 3 gelarnya: Juru Selamat, Kristus, Tuhan. 3 gelar di situ. Kristus itu apa? Kristus itu adalah orang
maaf, yang diurapi Bapak Orang kan? Mesias. Saya tidak memperhatikan apakah orang, apakah apa, tapi seorang yang diurapi gitu. Maria melahirkan orang kan, berarti seorang yang diurapi. Siapa yang mengurapi? Tuhan. Di mana diurapi? Nah, Di kota Daud. masalahnya. Gitu. Kapan diurapi dia? Pada saat di Sungai Yordan. Cuma kapan dia diurapi? Di Sungai Yordan kan? Salah, itu baptisan. Oh, Dia dibaptis. diurapi sejak anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Di situ dia diurapi. Jadi di surga dia sudah diurapi. Nah, apakah Oleh cuma Bapa. Yesus yang diurapi? Jadi yang kita lihat di dunia ini para nabi mengurapi Raja Daud, mengurapi Raja Saul, itu yang ada di dunia ini. Tapi jauh sebelumnya Bapa telah mengurapi anaknya di surga. Ya. Dalilnya di mana itu? Yesus diurapi di surga. Nih. Ada 5 ayat di Alkitab. Anakku engkau pada hari Ada. ini engkau telah kuperanakkan. Matius. Iya, di mana itu? Bukan di kitab Benar. Ibrani, di kitab Mazmur. Iya, iya, iya. Hanya iya. dua kitab. Iya, Tapi ada iya, 5 iya. ayat itu. Anakku Iya, iya, engkau iya. pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Hari sebelumnya berarti bagaimana? Kenapa istilah hari ini? Hari sebelumnya bagaimana? Oke, oke. Ini oke. yang Banyak, tidak- ini- banyak. Peranakan. Ada 5 itu. Iya. Ada yang, Silakan. jadi ini yang tidak dimengerti dunia Kristen. Hanya Pak Ringo mungkin dan orang lain yang mengerti ini. Bahwa Iya, iya, Yesus iya. itu diciptakan melalui firman, dilahirkan. Iya, iya, iya. Berarti diciptakan ya? Diciptakan, dilahirkan, dibentuk, itu tertulis di Alkitab. Iya, iya, iya. Berarti Yesus ini ciptaan. Ya, Ciptaan Tuhan. ciptaan Bapa, ya. Berarti Bapak menciptakan dirinya atau menciptakan makhluknya? Bapa yang tidak berawal dan tidak berakhir berfirman sehingga ada anak. Sebelum semua ada. Jadi mereka berdua lah ada. Lalu kemudian Bapa menciptakan semesta alam melalui Dia. Itu tertulis di kitab Ibrani, melalui Dia. Yaitu anaknya itu. termasuk menciptakan tubuhnya sendiri. Kenapa jadi bodoh sekali? Tadi udah ada 2. Tadi sudah Iya, ada termasuk 2. termasuk menciptakan dirinya sendiri kan? Dengarkan, saya ulangi. Kan Maria Saya ulangi. belum melahirkan di situ. Saya ulangi lagi. Sebelum ada semuanya, sebelum ada, Bapa tidak berawal, tidak berakhir. Nah, Tidak Yesus sudah tertulis ada nggak? Berapa lama? Dengar dulu. Tidak ada tertulis di Alkitab berapa lama itu kekosongan itu Bapa sendirian. Lalu Bapa Yesus belum berfirman, ada. Pada Boleh saya saat tiru dah? pada saat Bapak berdiri sendiri, Yesus sudah ada belum? Gimana, saya teruskan atau pura-pura bodoh ini? Ya, Anda nggak bisa jawab, jangan marah dong. Enggak, udah keterlaluan kulihat. Lah, pada saat Bapak berdiri sendiri, anak Maria ada nggak di situ? Pendengar penonton pasti tahu apa yang kujelaskan tadi. Lah, kan ini tinggal dijawab pada Naikkan salah saat satu biar dijelaskan ulang apa yang kubilang. pada saat Tuhan Elohim berdiri sendiri, anak Maria sudah ada nggak di situ? Ulangi. Saya Jadi ulangi ini- ya, saya sabar. Saya sabar. Sekali lagi kujelaskan, saya akan tidur. Yang tidak berawal dan tidak berakhir itu adalah Bapa. Bapak, Tidak tertulis di Alkitab berapa lama dia sendirian sebelum Ya. semua ada. betul. Lalu dia berfirman, anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakkan, jadilah anak. 2. Waduh, nggak Belum ada ada yang itu. lain. Garambang itu yang Ya, pertama ini- Ya udah, saya diciptakan. tidur ya. Aku baca dalilnya. Oke. Waduh. Baca dalilnya. Aku baca. Adam saja diciptakan nanti di hari keempat. Masa Yesus lebih duluan daripada Hari keenam. daripada Hari Bapak? keenam. Iya, hari ke-6, sorry. Matahari keempat, hari ke-6 Adam. Lalu bagaimana kemudian Adam hari ke-6,
Yesus sudah ada, belum ada Adam. Gimana ceritanya? Sementara Masih jauh Yesus lagi, ada. masih jauh lagi Adam, Bang Juma, masih jauh. Yesus duluan mana dengan Adam? Jadi ini sama pengertianku dengan Rahmat. Bapa dengan anak, ini ya, ini Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dia keluar dari bapa. Ya, kalau Bang Juma mengerti, ya teknologi cloning ada, tapi ini udah super cloning, ini keluar dari bapa. Nah, Adam keluar dari tulang rusuk, yaitu Hawa. Nah, itu bapak itu begitu lama dengan anak di surga dengan malaikat-malaikat, belum ada penciptaan Adam dan Hawa, belum. Yesus sudah ada. Iya. Bagaimana ceritanya Yesus lebih duluan ada daripada Adam? Jangan bilang Maksudnya Yesus. apa itu? Jangan bilang Yesus. Jangan bilang Yesus. Tapi Nih ya, di mana ada malaikat-malaikat di sini? Malaikat-malaikat di mana, Bang Juma? enggak, maksudku gimana Bang Juma, ceritanya aku ibu mau tanya, mengatakan malaikat-malaikat itu di mana? Tempatnya malaikat di mana? surga? Oke, aku baca ya, ulangi. Ibrani 1 Ya. ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat? Di antara malaikat-malaikat ini surga. Ya? Pernah dikatakan demikian. Titik 2. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku menjadi bapaknya dan dia menjadi anakku. Enggak ada kepada malaikat-malaikat itu di surga kejadiannya. Itu makanya bingung umat Islam. Kok bukan bingung, ajaran pembodohan kayak gini kayak mana kami mau terima? Masa kan Yesus lebih dulu ada daripada Adam? Aduh, bukan Yesus. Yesus itu dikatakan lahir dari rahim Maria. Ketika Ya, dikatakan lalu siapa? anak Elohim, namanya Iya. dirahasiakan, belum ada. Anak Elohim. Siapa di situ sebagai Makanya anak? dibilang itu Rahmat tuh pura-pura bodoh Bang Juma katanya. Ya siapa anaknya di situ? Siapa anaknya? Kenapa Nih, nggak Bang dijelaskan? Juma. Bang Bukan Juma, ya. bukan pura-pura bodoh, Bang dia Juma nggak bilang, tahu. Karyana kok bisa DPR dia? Waktu itu kan pernah pembantu di rumahku. Pembantu dia waktu itu. Kok bisa DPR? Masa sampai segininya sih? Orang yang sama nih, Karyana nih. Nih. Iya, di mana Yesus sebelum alam Waktu ini dicipta? sosialisasi nih, Yesusnya di mana? sosialisasi nih Karyana nih. Dulu pembantu di rumah aku si Karyana kok bisa Di mana Yesus pada saat bumi belum dicipta? Gitu loh. Masa sih? Makanya Rahmat itu geram Bang Juma. Geram dia kalau ini enggak. Karena nggak bisa membodohi saya. Enggak. Gimana ceritanya, Bu? Yesus Mengeraskan lebih dulu hati supaya daripada belok-belok. Abraham. Kami Enggak, hanya- di mana Yesus? Nah, Di mana Yesus hati-hati pada yang saat tulus alam dulu, belum Bang. dicipta? Di mana Yesus pada saat Aku alam sudah belum ada diciptakan? sebelum purbakala. Aku sudah ada belum dunia dijadikan ada. Mau aku cari? Itu Salomo itu. Amsal 8. Aduh, Salomo di zaman siapa itu anaknya Daud? Lah, Yesus anaknya Maria, lebih parah lagi. Lebih dulu Salomo daripada Saya Yesus. geram Rahmat itu. Iya, kalian Ya. ingin membenarkan dogma yang tidak masuk akal. Bagaimana ceritanya? Nih ya, Bang Juma, Ibrani 5 ayat 5 dikatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Imam besar yang ada di perjanjian lama, yaitu Melkisedek. Dialah itu. Ya, Nah, terus masalahnya? Sebentar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Banyak loh. Ya, Itu sekarang deklarasi kalau- Bapa kepada anak. Kalau yang Nah. kayak gitu, lalu bagaimana dengan Yakobus 1:18?
nanti kalau sudah kita mengerti, kalau sudah kita baca, udah nanti aku tebarkan semua ini Aramaik ini, tidak ada lagi Tritunggal. Bahwa Yesus adalah ciptaan. Yakobus 1:18. Jangan berantem-berantem si bom sama yang lain. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ini siapa lagi nih? Itulah dia. Siapa tuh? Abang Juma bentar lagi mau dibaptis ini. Ya siapa itu yang supaya kita itu siapa? Yesus. Yesus Yang dengan? Ya, Yesus sebelum lahir dari Maria, itulah dia. Ya terus dikatakan kita di situ. Di mana tertulis? Belum tahu tapi sudah ini. Yakobus 1:18. Udah ku baca tapi nggak tahu hafal di mana. Di mana Bang Yakobus Juma? 1:18. Hah? Yakobus 1:18. Oke. Adik saya ini agak baperan memang nih. Dia ada lagi abangnya lagi lebih parah lagi. Emosian. Aduh. Di mana lagi Yakobus ini? Emang udah hang aku Bang Juma. Apa? Yakobus 1 ayat 11. 18. Baik. Oke, kita baca ya. Ya. Atas kehendaknya sendirinya, huruf besar, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Siapa itu? Berada di Wahyu 3. Nih ya, ada di nih. Ya siapa kita ini? Siapa kita? Anak sulung Siapa itu kita ya di sini? Yesus, ciptaan yang pertama di sini. Kita? Kenapa jadi kita kalau cuma Yesus? Siapa aja? Kalau di Israel itu anak-anak sulung itu semua diprioritaskan. Nah, berarti semua Israel anak sulung gitu. Bukan. Anak-anak sulung Israel. Itu yang waktu itu Iya. dibumbung. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Itu siapa itu? Ya, kalau dikatakan anak sulung, nih ya, sebentar, saya ambil dulu ini. Nih, di Wahyu 3 Wahyu 3 ayat 14. Nih, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Amin itu siapa? Yesus. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Apa ciptaannya? Anakku yang kau hari ini kuperanakan melalui firman perkataan. Itu ada di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Bapa. Ya, kita di situ siapa? Kita yang mana? Yang tadi di Yakobus 1:18 itu Ya, siapa? orang-orang yang Yakobus? selamat, kita anak-anak sulung dikatakan boleh. Ada yang Kan mulai jujur kan? Berarti bukan cuma Yesus yang digelari Ada. anak sulung. Bang Juma, itu Bible itu ada letterlek, ya, bahasa biasa, ada bahasa perumpamaan, ada bahasa nubuatan, ada bahasa simbol. Jadi mau dikategorikan yang mana? Begitu. Ya tergantung seleranya Kristen. Jangan, nggak boleh salah ini. Ya gimana ceritanya? Makanya belajar. Belum lagi Kolose 1:15 Yesus sebagai anak sulung. Yakobus 1:18 kita semua juga adalah anak sulung. Gimana yang mana yang betul ini? Terlalu banyak anak sulung. Loh, Dan lucunya kita adalah anak yang sulung dari segala yang diciptakan. memang Kolose 1. tergantung konteks.
Nah, Itu kita loh. di sini sebagai anak sulung di antara seluruh ciptaan itu gimana maksudnya? makan roti dengan makan hati sama-sama makan kan? Sama enggak? Tergantung konteksnya. Aku makan hati sama Bang Juma. Aku makan roti dengan Bang Juma. Apa bedanya? Beda dong, tergantung konteks. Gitu. Tergantung kata-kata Nah, ini juga, bukan cuma masalah. konteks doang. Bang Juma, saya hati dengan- ini yang belum kelar dari semua Kristen yang Bang Juma naikkan ke atas. Saya nungguin di bawah 2 sampai berapa apa nggak Bang Juma naikkan saya tentang kematian Yesus. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu tentang kematian Yesus. Kira-kira Bang Juma, berapa pihak yang menginginkan Yesus mati? Angkatan benar, murid-muridnya dan Tuhan di surga, di langit, itu yang mereka tidak mau. Ulangi. Iblis, muridnya angkatan benar dan juga Elohim tidak mau Yesus mati. Yang mau Yesus mati iblis, orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala mahkamah agama, dan juga Kristen Salah. yang muncul belakangan. Itu Salah Bang Juma. yang mau Yesus mati, ya. Alasannya? Bukan, beda. Jadi gini Bang Juma. Begini Bang Juma. Berapa pihak beda yang mau dan beda yang menginginkan. Beda motifnya. Nah, itu harus tahu dulu motifnya Bapak. Ya. Bapak tidak mau, tidak berkeinginan Yesus mati. Betul. Tapi itu Memang. iya. Duh, ada telepon lagi. Memang nggak mau Bapak Yesus mati. Taruh dulu Bang Juma. Iya. Yang mau Yesus mati itu ya kalian. Kalian, iblis, orang Farisi, mahkamah agama, itu yang mau Yesus mati. Satu kubu kalian itu. Yang satu kubu dengan Bapa Elohim, umat Islam. Ya toh, sudah pasti masih ibunya Maria, murid-muridnya sudah pasti nggak mau kecuali Yudas. Siapa lagi? Pilatus, tidak mau juga. Selain itu pasti mau. Jadi gini Bang Juma, biar clear dan kelar dulu masalah Yesus, ya kan? Jangan seakan-akan Bapak menginginkan sementara pelakunya adalah iblis, ya kan? Jadi gini, sudah menjadi ketetapan, ada tertulis bahwa akibat dari dosa nenek moyang kita, sehingga Yesus harus mati karena Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan manusia di hari ke-6. Hari ke-7 berhenti, yaitu hari Sabat. Begitu Bang Juma. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini, iblis sejujurnya tidak menginginkan Yesus mati. Kenapa coba? Iblis, Alasannya? karena itu harus dijalani oleh iblis. Apa keinginannya? Keinginan iblis adalah supaya Yesus jatuh sepanjang dia lahir. Coba waktu dia lahir itu di masa apa kan, anak-anak laki-laki dibantai. Itu itu tujuan iblis untuk mengincar Yesus. Nah, pada saat Yesus dicobai, itu dia bukan untuk diam. Iblis menginginkan Yesus jatuh ke dalam cobaan. Dan karena bumi kita ini sudah digenggam sama iblis dengan mempengaruhi Hawa, dan Adam Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, dia mau mempertahankan permanen iblis ini, bumi ini dikuasai iblis. Lalu dengan bukti ya, dia mencobai 3 kali, dan salah satunya dia bilang, Yesus, ini bumi kuberikan kepadamu, sembahlah aku. Ya kan? Artinya di situ pesannya bahwa bumi ini milik saya.
milik saya karena dia sudah menurut kepada saya. Nah, Bang Juma tahu nggak permasalahan sebelum kejadian bumi dijadikan, sebelum Adam dan Hawa berdosa? Kejadiannya apa? Ketika anakku yang kau hari ini kuperanakan, lalu diberi kuasa di sorga, yang bekerja siapa? Anak. Dia menciptakan Lucifer, dia menciptakan malaikat-malaikat. Nah, ketika malaikat-malaikat bersujud selalu kepada anak, cemburu naga, yaitu Lucifer. Itu melambangkan naga ya, iblis itu melambangkan naga. Inilah permasalahan di awal Bang Juma berada di surga, yaitu kecemburuan iblis kepada anak yang dikasihinya. Nah, ini diciptakan Bapa untuk pelajaran ke semesta alam, supaya sekali ini tidak ada lagi orang ketakutan dengan Bapa. Nah, nanti kita dibuat jadi robot, bukan? Bahwa dia maha adil, yang salah yang disalahkan, yang benar ya benar. Nah, iblis ini timbul hati kebencian dan ingin memberontak kepada Bapa. Dia membawa sepertiga malaikat dari surga, dia mempengaruhi sepertiga malaikat dari surga dan ke bumi ini untuk mempengaruhi ciptaan anak itu sendiri. Karena anaklah yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang harus turun lahir melalui Maria. Panjang ceritanya Bang Juma. Jadi saya kadang-kadang iya, saya sendiri dari mana ibu mengatakan anak yang menciptakan? Kepadaku diberi kuasa di sorga. Siapa yang berkata begitu? Yesus ini Di Matius 28. iya, itu kelebihan Bang Juma. Pas ku bilang tahu. Masalahnya Yesus tidak pernah menerima kuasa. Dan Bapa Elohim juga tidak pernah menawarkan kuasa kepada Yesus. Yang pernah menawarkan kuasa di bumi kepada Yesus itu iblis. Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Kata iblis, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, wahai Yesus. Kalau kau nggak mau terima, ya sudah, aku berikan kepada yang lain. Nih ya, Maka kuasa itu diberikan kepada yang lain yang bukan Yesus. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku diberi kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, ketika dikatakan Yesus, akulah jalan dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena diberi kuasa, dia yang bekerja, yang dia mencipta, dia yang menebus. Nah, kalau Bang Juma membuat mobil Beat, kalau rusak itu risetmu, kamu sendiri memperbaiki karena kamu yang memulai, kamu yang mengerti. Einstein buat ininya, Thomas Alva Edison buat lampu, ya dia yang membuat, harus dia yang memperbaiki sampai jadi. Itu logika berpikir. Karena anaklah yang mencipta, yang diberi kuasa di surga, dia yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, seisi bumi alam ini, sehingga harus dia yang turun. Itu ketetapan, dan dia memberikan nyawanya. Dia bilang kepada Bapa, Bapa, aku siap untuk itu, darahku untuknya. Itulah kasih Yesus kepada dunia ini, kepada kita. Lalu kita Hancur selalu sudah. menolok-olok, ya, selalu menghina. Sekarang Yesus ketika dia ada di bumi, di mana dia pernah mengatakan Bapa memberikan kuasa kepada dia. Ini Sebelum Matius 28 ayat penyaliban 18. dia berdosa. Itu bukan Yesus. Salahnya ibu itu di situ itu. Iblis yang datang memakai nama Yesus, ibu katakan Yesus, maka semuanya hancur. Semuanya Yesus. Pencipta langit dan bumi kalian kudeta dengan oknum makhluk asing yang mengaku Yesus ini. Itu fakta. Sepanjang ibu di atas ini, ibu sedang mengajarkan kami yang mendengarkan untuk mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan yang mengaku Yesus. Padahal Anda menjual anak Maria pun bukan sebenarnya anak Maria yang Anda jual, tapi makhluk asing yang keluar dari kubur yang Anda ingin jual, yang bukan Yesus. Coba lembutkan hatinya. Benarkah yang keluar dari kubur itu anak Maria?
Kan anak Maria berpesan ketika dia berkhotbah di antara seluruh orang Yerusalem, Matius 23. Apa kata Yesus yang asli? Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai kapan? Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ketika ada yang keluar dari kubur, berkata enggak murid-muridnya, diberkatilah engkau? Berkata enggak? Enggak. Ketika kemudian ada muncul makan ikan goreng, berkata enggak, diberkatilah? Enggak juga. Lah, berarti yang datang bukan dia. Dia sendiri mengatakan itu. Namun sebelum makhluk asing ini datang, Yesus memang sudah berpesan kepada orang-orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang datang, yang keluar dari kubur itu, yang menyesatkan banyak orang. Nah, sehingga ibu bingung. Ada Yesus sebelum bumi diciptakan, Yesus yang menciptakan segala sesuatunya. Dia lebih tua daripada ibunya. Dialah yang kemudian ada di kitab Amsal 8. Aku ada sebelum langit dijadikan, aku ada sebelum langit digariskan. Loh, Yesus sendiri mengatakan loh, Yohanes 8:42, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Bapa dia ini, bukan dia yang maha berkehendak. Iya, Karena pada diri Bapa hanya ada satu kehendak. Dan ternyata kehendaknya Yesus bukan kehendak Bapa. Berarti Yesus bukan firman. Karena Bapa mengutarakan kehendaknya melalui firman. Di dalam Yesaya 55 nomor 11, Tuhan memberi perintah maka semuanya jadi. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, selain apa yang kuperintahkan itu terjadi barulah bisa kembali. Jadi ini loh Bang Juma. Gimana? Bang Juma, makanya aku mulutku hati-hati berkata, karena aku membaca ini ya di Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Elohim akan menambahkan kepadanya malapetaka. Hati-hati loh. Jadi jangan menambahkan, jangan mengurangi. Ya, itu nasihat untuk ibu. Jangan ke saya bicara berdasarkan dalil. Ibu berdasarkan apa ngomong? Ya, ini nih. Doktrin, dogma. Tidak. Bukan saya. Tertulis. Di mana Yesus? Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang-gemilang. Loh. Nah, itu bukan Yesus. Udahlah Bang Juma, menunjuk kepala aku udahlah. Bang Juma nggak bakal ngerti. Anda baca Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Yang bergelar bintang timur itu iblis. Baca itu kitab. Dia meniru-niru Bang Juma. Kok meniru? Berarti Yesus yang meniru. Iya. Yesus yang meniru. Kenapa? Nih ya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ketika dikatakan rahmat tadi, Bapa adalah siapa? Tidak berawal, tidak berakhir. Sementara Yesus di situ berawal. Iya, yang pertama berarti bukan Bapa. Kan akulah awal. Bang Juma lupa. Akulah awal. Iya. Apakah itu Bapa? Aku bukan Tritunggal, bukan Trinitas, Bang Juma. Yesus punya Tuhan sampai kapanpun. Berarti dia bertuhan kan? Yes. Bapa di surga. Nah, itu dia. Dia terus apa? Selalu kepada Bapa. Nah, oke. Berarti Yesus itu bertuhan kan? Yes. Terus kenapa dituhankan? Inilah anak yang kukasihi, ikutilah dia. Itu bukan menuhankan kita itu. Bapa berkata,
Ikutilah dia, inilah anak yang kukasih, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Itu apa itu nggak menuankan? Mendengarkan, mengikuti, nggak menuankan itu. Kan Bapa Berarti yang, itu statement Bapa kepada Yesus. jadi Yesus ini harus diikuti. Yes, ikutilah dia. Ada tertulis. Dengarkanlah dia. Nah, oke. Berarti Yesus yang harus didengarkan, bukan? Yes. Oke. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Anda ikuti nggak itu perkataannya? Oke, kita bahas ya. Oke, itu Ya. juga mau saya bahas sama Bang Juma. Ketika silakan. ketika Yesus katakan demikian, ada loh, kenapa pendeta itu turun? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Anda percaya? Oke, betul. Nah, begini Bang Juma. Sampai kapan? Bang Juma katakan, ada berapa kali Yesus datang ke bumi? Enggak, itu dulu. Katanya Anda percaya. Katanya Anda percaya kepada Yesus. Ikuti apa yang diucapkan Yesus. Saya percaya. Ya, sekarang dia mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Melainkan- Sampai kapan? Dia mengutus Roh Kudus, Rohku, Roh Penolong. Di mana lagi dikatakan rohku itu kan? Katanya tadi jangan menambahi, jangan mengurangi. Ditambahi lagi rohku, penolong. Nah, Aku akan minta kepada Bapa. Yohanes 14:16, Yohanes 14:26, Yohanes 16 nomor 7 sampai 15. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, sekarang Yesus berkata, ketika Yesus engkau tidak akan naik ke surga, engkau dia tidak akan berkata, melihat, engkau tidak akan melihat aku lagi. iya, benar. Sampai kapan? Sampai kapan Yesus tidak dilihat? Sampai dia datang kedua kali menjemput umat-umat, berarti yang datang ke Paulus. gandum dan Bukan. lalang, memisahkan gandum dan lalang. Sampai Berarti yang datang dia kepada Paulus bukan dia. memisahkan kambing dan domba. Yang datang ke Ananias bukan dia. Yang keluar dari kubur bukan dia. Yang datang kepada Paulus bukan dia. Yang datang di Pulau Patmos bukan dia. Jadi gini Bang Jumar. Jangan Anda tidak mengikuti. Bentar. Boleh aku jawab ya. Boleh aku Ya, jawab. silakan. Nah, Yesus datang ke bumi ini banyak kali. Ya, Dengar dulu. Dengar dulu. mulai. Yang resmi 2 kali. Yang Nah, resmi. ketika di perjanjian lama, ya, yang resmi yang mana? Pada saat lahir melalui di kota Daud. Engkau tidak Yang kedua, akan melihat aku pada lagi. saat menebus. Yang kedua adalah pada saat akhir zaman. Ya, hari Gereja. Nah, yang banyak Engkau tidak akan melihat aku lagi. aku buktikan yang banyak kali yang mana? Aku buktikan. Yang banyak kali yang mana? 1. Ketika dia bertemu dengan Abraham. Alamak. Loh, baca di perjanjian lama. Ketika Yakub, ketika banyak kali ketika memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Astagfirullah. Memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Ya, ketika dengan Paulus, dia tidak resmi datang dan tidak menginjakkan kaki melalui cahaya. Nah, ketika dia langit terbuka, dia juga ada di situ. Berarti ibu nggak percaya Yesus. Anda nggak percaya Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Mau Paulus ke, Pailis ke, Pulus ke, kau tidak akan melihatku lagi. Jadi kalau Anda orang mengaku melihat, itu bukan dia. Tetapi penyesat yang datang memakai namanya. Apa buah-buah dari penyesat itu? Ya ini Kristen. Kalian Kristen, apapun sektenya, itulah buah dari Yesus palsu. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kapan itu baru bisa melihat Yesus? Nanti kedatangan yang kedua. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Terus yang datang menampakkan diri, kata Yesus siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu.
memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya, sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda mukjizat, kekuatan-kekuatan yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti kedatanganku yang kedua. Oke, teman-teman di bawah, coba simak yang kukatakan ini. Ketika Presiden Prabowo datang secara resmi ke negaraan, ke Danau Toba, ada nggak? Ada. Ketika dia datang jalan-jalan ke Danau Toba, ada nggak? Ada. Jadi resmi 2 kali, banyak kali datang. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Jadi kalau seorang Pak Prabowo berpidato kalian kepada orang-orang Danau Toba, engkau tidak akan melihat aku lagi. Tiba-tiba besok dia datang pakai baju kaos oblong, berarti dia pembohong. Kalianlah menilai bagaimana Bang Juma ini. Ya, itu tadi aku takut berarti dia pendusta. Tolong mengatakan yang menambah-nambahi. Katanya percaya kepada Yesus, tapi dibuatkan lagi dalil. Prabowo lagi di bawah-bawah. Loh, engkau tidak akan melihat aku lagi. Presiden Prabowo turun secara tidak resmi. Dan engkau ada secara tidak resmi. akan melihat aku lagi. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus akan dilihat sebelum datang kedua kalinya? Ya tidak akan. Engkau tidak akan. La haula wala quwata illa billah. Inilah orang-orang yang ingin mengkudeta pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi, dipaksakan menjadi sembahan mereka. Betul-betul. Ya, tapi nggak heran kita teman-teman. Sedikit pun aku nggak heran. Cuman kasihan aja lihat otaknya. Otaknya yang kasihan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Karina bilang, enggak dong, kita akan melihatmu. Jadi menantang sendiri, dia menantang sembahannya sendiri. Lucu. Halo saudara Ambe, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak tuh? Nggak dampaknya selesai. Iya. Hai mas, orang yang kata. Oke, boleh. Iya. Sehat-sehat Ki. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Maksudnya apa? Aku akan melihat lagi tapi sembunyi-sembunyi. Penipu. Entah siapa yang nipu nih, Ibu Karyana atau Yesusnya. Kalau Pak Prabowo Anda bawa jadikan contoh, Pak Prabowo mengumumkan, saya tidak akan kalian lihat lagi di Danau Toba, di daerah Toba. Tidak akan kalian lihat aku lagi. Besok-besok dia datang pakai baju kaos. Tidak resmi datangnya, tapi datang. Berarti apa nama itu? Pak Prabowo lagi ngapain tuh? Betul-betul Ibu Karyana. Adiknya tadi itu bukan emosi. Kenapa? Memang tidak bisa berdaya. Doktrin cuma doktrin doang. Ilmu nggak ada. Cuma doktrin. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bang Suma. Asal rupanya Bang? Eri dari Pontianak, Bang. Ah, Pontianak. Masya Allah. Sumatera Timur ya? Barat. Oh iya, Sumatera Barat. Bagus. Kalimantan Barat. Iya. Ini seperguruan dengan saya ini berarti abang ini. Bang, kapan ke Pontianak, Bang? Beri kajian warga Pontianak, Bang. Iya. Bahaya kalau saya datang kajian Bang. Materinya beda dengan Ustadz, karena saya bukan Ustadz. Bahasannya pasti lintas agama, bingung nanti orang di sana. Ya apa? Sana kan banyak juga mualaf. Oh gitu. Iya, Masya Allah. Iya, insya Allah Bang, insya Allah. Kalau
sudah saatnya kita turun lapangan untuk mengabarkan langsung, insyaallah. Yuk, saya turun Ya, Bang, belakang ya. ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Masih adakah? Nak bilang Bang Handi, tergantung. Kalau seperti Ustadz Makassar ini kan sering di Kalimantan tuh, mantap kali kalau dia pergi ceramah di sana, di Kalimantan, di Sumatera, Malaysia. Pulang-pulang bawa kopi, kan mantap itu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara Wawan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana Bang? Ini perkenalkan Sehat, saya Bang. namanya Tus Ade. Sehat. Sehat Sehat selalu, Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah abangku sehat. Iya. Saya setiap malam sering mendengarkan Aturnya Bang Juma. ini. Siap. Makasih. Salam kenal ya. Saling mendoakan kita. Lanjut. Hei. Mati nih ya moderator kah? Belum pikir udah selesai bicara mesa kah? Kasih turun mikro. Gimana ceritanya itu ya? Bisa kok, bisa kayak gitu ya, bisa lah. Komando Pusat Amerika Halo, semangat malam. pesawat terbang konvensional supersonik yang jauh dan Pak siapa? Pak Ringo. Emosi dia. Udah ngatain saya bodoh lagi. Halo saudara Andi make up Edek Karation. Assalamualaikum Halo. Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah turunkan aja Bang Juma. Oh iya, makasih abangku. Istirahat dulu bang. Ya Bang. Jangan terlalu capek. Siap. Assalamualaikum. Balik. Jangan kita terlalu capek. Lucu ya. Emosi tanpa alasan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Agak Bang. kereba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam dari Sulawesi Siap. Barat Bang. Mamuju. Iya, Amuju, masya Allah. Ya, diturunkan saja Bang. Di- Salah pencet tadi. Oke, di mana kini Mamuju? Di Kaluku Bang, di Kaluku. Jauh dari kota itu. Dekat dari kota Bang, dekat dari kota. Macawe Mui. Tahu Saya aslinya orang kampus? Pinrang Bang. Oh, tahu kampus Ya, sudah Fatima terkenal, di sana. Oh iya, masya Allah. Oke. Ya, ada, Mantap. Bang. Oh, gitu boleh. Oh gitu ha. Iya. Oh, Tahu kampusnya iya. apa Bang? Kampus Kampus Stikes Fatima. Iya Bang, dekat sekali. Tahu? Iya, tahu. Pergi makin di situ tanya, kita kenal ke itu Pak Nur Alim. Pak Nur Alim, siap. Iya. Saya kenal beliau juga. Enggak, maksudku tanya yang punya, kenal enggak dengan Pak Nur Alim yang sering di TikTok? Pak Nur itu? Alim. Iya, itu kakak yang punya. Oh, Stiker Fatima itu kakak saya yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burunda udah minum bodrek? Udah minum balik. Sekalian. Dua adik kakak benar-benar sama-sama nggak bawa data, ya longor lah, beku sudah otak. kalau Rahmat terlalu baperan, kalau menurut saya mau baperan dia. Iya, dia menutupi kelemahan, Ya. nggak ada ilmu, dia cuma doktrin, dogma. Datang saya nggak bisa, kau hadapi saya nggak boleh, kau pakai doktrinmu nggak make sama aku, nggak Teman-teman, boleh. kenapa kita naik? Ya, Bang Juma kan juga sebentar lagi mau istirahat. Assalamualaikum Bang Betul. Juma.
Waalaikumsalam. Ini dari Jawa Timur, Madura, Bang Juma. Nanti tolong ya Siap. DM-nya itu ada sesuatu Bang Juma. Mungkin diomongkan di sini Baik. tidak bisa. Mungkin ada rezeki dikit-dikit bisa bantu untuk saudara yang mualaf di sana Bang Juma. Masya Oh iya, Allah, mantap. programnya Bang Handi itu Masya Allah luar biasa. Keren. Oke, makasih Bang Juma. Tidak ada. Makasih, Abang. Saya sampaikan ke jenengan, cuma bisa saya doakan semuanya apologet Islam sehat selalu sampai di Amin, amin. Doakan agama Islam. Oke, Bang Juma. Siap. Bang Ki Santan, Bang semuanya, assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini netizen Gurunda ini bukan robot loh guys, bukan robot, bukan malaikat. Gurunda ini sama kayak kita manusia, punya capek, punya lelah, apalagi ngadapin kayak si Karyana gitu. Jadi mohonlah rehat lah bangsa 15 atau 20 menit gitu ya. Jangan terlalu porsil. Aduh mau lebaran lagi ini. Enggak, itu lucu loh. Saudara kita itu berdua adik kakak itu kok sama-sama otaknya beku gitu ya. Maksudnya saya nggak mau berkeras karena udah tahu pasti emosian dia kan. Nah, betul. Sedikit saja saya pancing dia emosian. Langsung ngamuk ngatain kita bodoh dan segala macam. Sampai mau turun tidur kata dia. Ya, pemahamanmu itu minim kali loh. Kau yang punya Bible, tapi caramu kemudian untuk mengelola data yang ada di dalam kitabmu itu tidak sistematis, tidak sesuai dengan data-data orang-orang yang punya pemikiran ilmiah. Gak bisa. Masakan, aduh, kalian dengarkan sendirilah pernyataan-pernyataan mereka tadi. Pernyataan-pernyataan konyol bilang. Seorang anak kelas 5 SD yang gemuk kayak pohon sagu itulah yang suka jajan-jajan itu. Biasa lihat nggak? Yang kadang disuruh pakai sendal aja susah, sampai dikejar sama ibunya untuk mandi aja susah. Itulah mereka berdua. Kalau pendapat saya tentang Pak Rahmat ini, cocoknya dia jadi tukang pantek sumur. Jangan Pak Rahmat dong. Pak Ringo tadi. Oh iya, Ringo nggak cocok. Oh, ya Rahmat. Saya udah DM Bang Pak Esra Soru Gurunda, dia kan udah buat aktif. Nah, terus dia udah ngebalas, nantilah Kang ya, katanya nunggu habis lebaran aja biar tenang. Tapi judulnya Banyak ya, Mbak. judulnya belum pas, belum ditentuin kalau judulnya. Dia udah mau diskusi Suruh dia yang tentukan tema. Terserah bilang, yang penting Bapak kuasai. Datang ke Bang Suma jangan bawa doktrin, tapi nanti malu di depan jemaatnya malu. Ya nggak bisa lah persyaratannya kalau nggak bawa doktrin Gurunda, aduh bubar gereja. Tidak benar. Terserah dia bilang, sampaikan Bang Suma bilang silakan Pak Esra suruh pilih tema yang paling Bapak kuasai, nanti Bang Suma ikut aja gitu. Nah, bisa deh. Gimana Bang Andi? Kalau perlu Bambang Nurseno DM juga dia, suruh masuk ke sini. Nggak bakal. Dari zaman dulu udah saya WA nggak mau. Sama kayak si MYM itu si Juma goblok ngomong debat sama dia dasar. Gak mau lagi. Ampun dia. Pertemuan terakhir kan 3 kali kan. Padahal waktu saya masih di gunung, masih manual, jaringan aku gantung HP ku di atas pakai kresek. Gila nggak itu? Belum ada Starlink, masih hutan belantara, gak ada jaringan, sampai HP ku tuh ku naikkan di atas pohon, ku gantung pakai kresek waktu itu. Ya itu 2022 kalau nggak salah ya. Iya betul. Terus pertemuan kedua waktu aku di Medan. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Iya. Santang. Ini nampaknya orang Muslim ini butuh silaturahmi juga sama Bang Zuma. Bagaimana Bang Zuma kalau dikasih waktu tak sebulan sekali gitu? Nampaknya fan-fan Bang Zuma ini banyak kali nih Bang. Siap. Supaya jangan Tadi juga. ini Tadi Bang. gitu Bang. Tadi sore ada. Ada Bang. Supaya jangan diganggu Bang lagi ini lagi
lagi diskusi gitu ya kan, karena sebenarnya kan kalau orang Islam minta naik kan sebenarnya lebih bagus belajar aja di bawah kan, daripada naik itu apa naik curhat gitu kan. Menurutku nganggu kerja Bang Zuma gitu, padahal di sini ilmu sangat jelas loh. Nah, itu aja Bang Juma ya. Saya selalu ya Bang. Iya, makasih ya Bang. Ya, Bang Andi. Terima kasih. Tentang Siap abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan teman-teman yang mau naik silakan. Saya apa ini? Udah kayaknya udah lelah ini. Mau kelas dulu? Enggak, ngobrol aja dulu, ngobrol dengan Bang Handi. Silakan. Silakan Saya teman-teman. masih ada teh soalnya. Silakan. Teman muslim yang mau naik silakan naik dulu. Tapi yang mau ngasih ketupat enggak bohong. Ayo naik silakan. Mumpung belum sahur. Banyak teman-teman yang kesal ternyata sama Karyana ini. Tadi saya kesel, nggak ada OT yang minta naik, nggak ada yang permintaan. Wah, saya telepon aja si Karyadut sama adiknya. Banyak netizen chat, kasih turun aja tuh Bang, anak SD aja bisa lawan debat itu. Pusing aku dengar katanya, pusing. Tadi saya dengerin sama Bang Hadi ngakak di sini. Lu Kang Isa Bang Juma Kang, udah Bang Juma udah persiapan minum bodrek kata saya kan. Ini kalau di sana tanggal berapa lebarannya? Menurut perakiraan cuaca yang saya terima langsung dari Presiden Burundi yang bekerja sama dengan Presiden Afrika Utara, disponsori langsung oleh Perdana Menteri Jepang. Iya. Mereka tidak lebaran katanya karena bukan Muslim. Oh, iya di sana. Ya, di sana. Oh, iya. Kapan itu? Tidak ada rencana sih karena memang beliau calling langsung sih melalui biasalah komunikasi khusus. Karena pergerakan di sana kan juga memang sedang panas-panasnya gitu ya. Iya. Tanggal berapa Bang? Ya kalau saya sih tanggal 20 lah. Bagus. Karena saya start puasanya 18 kemarin. Mantap. Tapi kalau ada perbedaan Jumat Sabtu teman-teman, 1 Syawal itu perbedaan yang wajar dan kedua-duanya biasa saja. Jadi jangan dianggap sebagai perpecahan, tapi itu justru mempersatukan kita buat semua. Gitu. Karena kedua-duanya masih punya hitungan. Gitu. Iya betul. Jadi lebaran kapan? Saya rencana di Nur Maulida, saya hatibnya nanti saya udah di sana tanggal 20 Pak. Jam 7 pagi saya udah standby. Wes, mantap. Khutbah kedua berarti ya? Gereja pakai khutbah kedua. Khutbah kedua berarti. Khutbah kedua berarti ngambilnya nanti. Iya. Jadi bawa Bang Andi ngacak minum bodrek 3 stol. Biasalah teman-teman, kita harus. Wah ini Irfan, wih, buset tato mau bro. Saya habiskan kopi saya dulu Bang Andi ya. Iya.
badan bagus-bagus kok ditulis-tulisin gitu. Ada muslimun naik bertanya, silakan. Wih, mantap itu. Udah promosi baju, Kang? Belum promosiin dong, saya lagi nyepil ini oten-otennya. Saya nyari oten dulu. Jadi saya screen lah. Ya teman-teman yang ingin beli baju ya, yang nenek mukipar gitu ya. Apa sih itu nenek mukipar? Itu filosofi dari kita semua bahwa mustahil itu nenek-nenek jadi kiper. Artinya argumentasi kalian itu mustahil diterima oleh akal sehat. Jadi kalau nenek-nenek jadi kiper itu nggak masuk akal sehat. Ya kurang lebih begitu filosofinya teman-teman. Bukan menghina nenek-nenek ya, justru mengangkat derajat nenek-nenek bahwa nenek-nenek itu wajib kita hormati. Kita berikan semua tenaga kita karena selama ini dia yang merawat kita kan gitu. Merawat Tapi orang di tua surga kita. Bang Andi nggak ada nenek-nenek loh. Di surga nggak ada nenek-nenek. Ya janjinya ya kita kembali muda sih. Tapi kalau di sebelah ada yang pakai kursi roda. Apanya itu Bang Andi? Daniel 7 pasal 9. Guru udah belum bawain sama itu tuh. Daniel 7 pasal 9 tuh. Tahu itu Bang. Banyak kali minta permintaan ini. Waduh, jangan-jangan naik minta THR ini Bang Di. Waduh. Siapa yang tanggung jawab nih? Setengah 3. Baju Bang Suma ada lagi, itu ada. Kang ada yang minta baju Kang. Ya di WA ke saya aja langsung. Saya kasih nomornya, Kang. 1474902. Assalamualaikum. Di Bang Kacung tulisin dong dari nomor akun di bawah. Iya, halo, gimana Bang? Saya dari Semarang mau bertanya nih Bang. Jadi tetangga saya dan juga teman saya itu kan pendeta. Nah, iya. Itu beberapa waktu datang ke tempat saya untuk menjelaskan tentang ketuhanan Yesus itu. Nah, saya kan masih awam ya, maksudnya belum, ya bahkan nggak tahu masalah Bible, ilmu Bible dan apa Injil dan lain sebagainya, nggak tahu. Dan mohon maaf, Al-Quran pun saya juga belum hafal. Nah, tapi yang saya mau tanyakan ini, apakah ada grup atau kontak yang bisa saya hubungi ketika nanti saya dikristenisasi itu, karena tempo hari itu datang ke saya bahwa mengajak saya untuk menuhankan Yesus itu. Jadi yang mau saya inginkan itu, ada nggak grup atau kontak person yang di Semarang, ataupun ada pertemuan di Semarang gitu, sehingga ketika saya dijelaskan tentang Kristen itu, gantian saya ngajak dia ke pertemuan itu, atau tanya jawab lewat kontak person atau apalah gitu Bang. Nomornya Akang yang Santang bisa Bang? Nomor yang? Nomor HP. Nanti ada di bawah, diketik sama teman-teman. Ya, ketikin nomor saya teman-teman, di screenshot ya Bang. Tapi syaratnya harus beli kaos Bang Juma dulu Bang. Wah, siap. Bercanda itu. Bercanda Bang. Diketikin teman-teman di bawah. Intinya gini loh Bang, kalau ada yang demikian, itulah fungsinya sering-sering mendengarkan diskusi lintas agama ini. Karena apa yang dia bawakan itu semua udah dijawab oleh Bang Juma sih sebenarnya. Kalau sering mendengarkan itu, pada prinsipnya adalah kalau ditawarkan menuhankan Yesus, kasih tahu aja bagaimana caranya saya menuangkan Yesus. Sedangkan Yesus itu anak manusia, pernah jadi bayi gitu loh. Gimana bisa bayi bisa jadi Tuhan?
Baik. Langsung aja skakmat bang gitu loh. Coba tunjukkan di Bible Yesus waktu bayi jadi Tuhan. Oke, siap. Tapi walaupun saya sering beberapa minggu ini sering ikut Nanti dalam- ngobrol di belakang layar aja Mas Indro ya. Oke, siap. Ya, Oke, hubungi saya nanti bang. aja Bang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita izin tutup, terlebih dahulu saya ingin mengumumkan terkait dengan buku ya, buku yang sangat penting. Inilah salah satu bukti Bang Indro didatangin seorang misionaris, diajak terlalu jauh, bahkan sampai diajak masuk jadi Kristen. Kalau orang dewasa semacam Bang Indro aja dipengaruhi, bagaimana anak-anak kita di luar? Selepas dari rumah ke sekolah, dari sekolah pulang ke rumah, di tengah jalan mereka didatangi misionaris dengan janji-janji yang menyenangkan. Awalnya di pertemuan pertama, nanti pertemuan kedua, pertemuan ketiga, diajak main ke mall dan seterusnya. Akhirnya otak dicuci. Lama-lama jadi musuh kita di rumah. Ada nih sahabat saya, keturunan Habib, sampai hari ini masih pusing ribut dengan anak sendiri. Kenapa? Karena dia sudah didoktrin bahwa Kristen itu ahli kitab, jadi bisa kawin nikah sama mereka. Karena misionaris sudah menancapkan kemudian doktrin bahwa ahli kitab itu mereka Kristen, lalu mereka boleh makan makanan ahli kitab, mereka boleh nikah dengan ahli kitab. Nah, si anak ngotot. Bayangkan aja nih teman-teman, anak seorang Habib. Kalau nggak salah, waktu saya di Jakarta direncanakan mau dibawa ke Riyadh. Sekarang sudah di Arab lagi, dikasih sekolah di sana. Keturunan Rasulullah. Mereka cuci otaknya, bayangkan. Bagaimana enggak kita harus hati-hati sekarang ini. Dan sahabat saya ini pun mengalami kristenisasi waktu dia masuk rumah sakit. Bayangkan dalam rumah sakit, sebelum beliau dioperasi, beliau diminta didoakan beliau oleh dokter di sana, memanggil tukang doa. Bayangkan dia didoakan dalam agama Kristen sebelum operasi. Terus teman saya bilang, dokter, apa dokter nggak lihat hidung saya? Maksudnya nggak lihat kalau saya ini orang Arab. Oh, maaf bu, maaf, nggak boleh gitu dong. Saya kan Muslim. Kok saya didoakan pakai dengan cara-cara Kristen? Nah, itulah bukti. Itulah bukti bahwa kita harus berhati-hati gitu. Bagaimana cara mengantisipasi ini? Salah satunya bentuk nyata. Apa itu? Beli buku di API, baca dengan seksama, cuma 100.000 doang. Apakah itu berat? Enggak kan? Tapi itu sudah menyelamatkan akidah kita, akidah anak-anak kita. Jadi sekali lagi mohon teman-teman sekalian, beli buku antisipasi pemurtadan ini jilid pertama. Nanti sangat disayangkan kalau beli jilid kedua, jilid pertamanya nggak ada. Mumpung masih jilid pertama nih, sudah setebal gini tuh jilid pertama, dasar-dasar awalnya dulu dibaca. Akhirnya kalau sudah ada misionaris, sudah bisa datang ke rumah, sudah bisa. Nah, kalau ada harta berlebih, silakan pesan 1, 2, 3, 4, 5. Baru-baru ini ada yang pesan 20 ya. Ada yang pesan 20 buku, habis itu dia impakkan, tolong API salurkan. Gitu. Jadi pesan 1, pesan 2 untuk kita, yang satunya untuk anak-anak kita. Biarkan API nanti yang
menyebarkan buku-bukunya. Belinya di mana? Tanya Bang Handi. Bang Handi belinya di mana, Bang Handi? Atau Kian Santang belinya di mana? Nanti tinggal ditransfer ke rekening API. Habis itu hubungi teman-teman kita, apakah Bang Handi atau Kian Santang yang dihubungi nomornya. Saya sudah transfer untuk buku 2, 1 dikirim ke alamat ini, yang satunya silakan API salurkan kemana gitu. Aman kan? Kalau ada punya uang, mumpung bulan suci Ramadan, pesan 5 buku. 1 untukku, 4 untuk anak-anak kita, untuk dikasih, dibagi-bagikan secara gratis. Kita menyelamatkan 1 jiwa, sama halnya kita menyelamatkan jutaan jiwa. Kalau kita melakukan pembiaran 1 jiwa murtad, maka sama kita membiarkan jutaan orang murtad. Begitu saudara-saudaraku. Oke? Jadi kalau ada yang mau pesan, silakan hubungi Kian Santang, DM ke beliau atau DM ke Bang Handi. Gitu ya. Bang Handi mungkin ada yang disampaikan sebelum kita tutup? Untuk teman-teman semua